mas aku nang ya punya do lain merintangi caknya do terus kalau kau terus ngajak Samudra bersama. Halo, Assalamualaikum Ibu Fatila, udah siap? Siap, Bu. Ya, silakan Bu, dimulai. Baik. Kedengaran suara saya, Bu? Sangat jelas Ibu. Oke. Jelas sekali. Baik Bapak Ibu, karena waktu sudah menunjukkan pukul 19.00, maka webinar ini akan segera kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Ya, batik. Yang terhormat Bapak Dr. Abu Khair, MPD, Kepala BBGP Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Timur. Yang terhormat juga kepada Bapak Kepala Sekolah SMA PGRI Larangan, Bapak Daman Said, SSI, beliau sebagai penasihat komunitas pada webinar malam ini. Yang terhormat juga Bapak Ibu Guru SMA PGRI Larangan, beserta panitia komunitas belajar SMA PGRI Larangan. Yang terhormat Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu yang terhormat Ibu Fitriah Nur Hasanah, SPDSD, sebagai penggerak komunitas Komit Rudal. Mohon maaf Bu. Yang terhormat Bapak Ibu semuanya, benar pada malam hari ini, yaitu webinar kita pada malam hari ini yaitu merawat kebinekaan satuan pendidikan. Mohon maaf Bapak Ibu, Bapak Dr. Abu Khair MPD, Kepala BBGP Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Timur belum bisa membersamai kita pada kesempatan webinar pada malam hari ini. Tentunya tidak akan mengurangi semangat kita pada kegiatan malam ini. Alhamdulillah, puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semuanya. Kita masih bisa diberikan kesehatan, bisa diberikan keselamatan, dan juga bisa dapat berkumpul pada kegiatan webinar pada malam hari ini. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat beliaulah kita menjadi orang yang berilmu, orang yang beradab, dan juga orang yang selalu mawas diri, dan juga orang yang selalu ingin terus belajar. Bapak Ibu peserta webinar, apa kabar semuanya? Semoga Bapak Ibu yang mengikuti webinar dalam keadaan sehat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin.
Bagaimana Bapak Ibu, apa masih semangat mengikuti kegiatan webinar pada malam hari ini? Alhamdulillah ya, semoga tetap semangat untuk terus belajar dan belajar ya Bapak Ibu. Sebelumnya saya mohon izin untuk memperkenalkan diri sebagai moderator pada malam hari ini. Nama saya Fatilatur Rahmah, saya sebagai guru SMA Piger Ilarangan. Baik Bapak Ibu guru, kami ucapkan selamat malam, selamat bergabung di kegiatan webinar pada malam hari ini. Mohon maaf kapasitas Zoom-nya cuma 100 dan mungkin Bapak Ibu juga bisa mengikuti kegiatan di live streaming. 88 Izinkan saya untuk menyampaikan susunan acara pada kegiatan webinar ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian yang kedua sambutan dari Bapak Daman sebagai penasehat komunitas, kemudian yang ketiga yaitu penyampaian materi oleh narasumber, kemudian yang keempat yaitu sesi tanya jawab. Kemudian yang kelima closing statement dari pemateri dan yang terakhir penutup ataupun doa. Yang terhormat penasehat komunitas Bapak Daman Said. Bapak Daman ini merupakan kepala sekolah di SMA Piger Ilarangan. Beliau sangat menginspiratif sekali, selain banyak mendapatkan penghargaan dan juga sebagai narasumber nasional. Bapak Daman Said ini juga banyak menghasilkan karya-karya yang inovatif. Beliau juga sebagai penggerak komunitika SMA swasta Pamekasan. Kemudian beliau sebagai penggerak komunitas belajar beraksi, yaitu belajar refleksi aktif, kreatif, dan sinergi. Kemudian beliau juga sebagai penggerak komunitas guru penggerak SMA Ilarangan, penggerak komunitas belajar pengajar praktik SMA Piger Ilarangan. Selamat malam Bapak Daman. Selamat malam Ibu. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Saya juga akan menyapa pemateri kita pada malam hari ini yaitu Ibu Nur Jana. Selamat malam Ibu Nur. Ya, selamat malam Ibu Fatilatur Rahmah. Ya, Ibu Nur di sini adalah sebagai guru SMA Piger Ilarangan dan juga beliau mengajar di SMPN Galis Pamekasan. Beliau juga sebagai guru bahasa Indonesia, sebagai guru penggerak, sebagai guru penggerak angkatan 9. Ya. Bagaimana kabarnya Bu Nur hari ini malam ini Bu? Alhamdulillah baik Ibu. Ya. Tentunya Ibu tidak sabar ya untuk menyampaikan materi mengenai merawat kebinekaan di satuan pendidikan. Alhamdulillah sudah siap Ibu. Ini sudah saya lihat sudah pesertanya sudah banyak, mungkin sudah tidak sabar Ibu ya. Ya, pesertanya di sini sudah penuh, sudah banyak menunggu tapi tidak bisa masuk karena Zoom-nya sudah 100. Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan webinar di live streaming YouTube ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, sebelum peserta webinar kita malam ini adalah kegiatan ya. Kegiatan webinar malam ini merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh komunitas belajar SMA Piger Ilarangan dan juga merupakan komunitas belajar mitra Kemendikbudristek dan juga komunitas belajar SMA Piger Ilarangan ini bekerja sama dengan Komit Rudal. Jadi di sini pada kesempatan malam ini saya akan membersamai atau memandu jalannya acara selama kurang lebih 2 jam ke depan hingga selesai. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, agar kegiatan webinar malam ini berjalan lancar, bermanfaat, dan juga
dengan keyakinan kita masing-masing. Bapak Ibu, mari kita doa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, acara selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMA Piger Ilarangan, yaitu Bapak Daman Said, SSI. Bapak Daman disilahkan untuk memberikan sambutannya. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu Sobat Nusantara, yang terhormat Kepala Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Abu Khair MPD. Beliau tidak bisa membersamai kita semua pada malam ini karena beliau juga ada kegiatan yang bersamaan. Yang saya hormati Ketua Komunitas Belajar SMA Piger Ilarangan, Komunitas Belajar Komit Udal beserta pengurus dan anggota. Yang saya hormati juga seluruh panitia webinar pada malam ini. Yang saya hormati narasumber hebat ada Ibu Nurjan MPD, beliau guru SMA Piger Ilarangan sekaligus guru penggerak, dan juga beliau juga Bu Nurjan ini merupakan peserta Puspeka, Pusat Penguatan Karakter. Jadi beliau akan menyampaikan apa yang didapatkan di dalam kegiatan-kegiatan yang disampaikan oleh Puspeka, apa sih produk-produk kebinekaan. Ini Bu Nur nanti akan menyampaikan langsung. Kebetulan tema yang diusung pada malam ini merawat kebinekaan di satuan pendidikan. Yang saya hormati juga moderator hebat ada Fatilatur Rahmah MPD. Beliau guru SMA Piger Ilarangan sekaligus guru penggerak dan juga waka kurikulum di SMA Piger Ilarangan. Yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya kagumi, Bapak Ibu guru hebat se-Nusantara, yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, yang di ruang virtual ini 100 partisipan sudah penuh, dan juga yang ada live streaming YouTube. Jadi panitia tim juga menyediakan live streaming YouTube di YouTube SMA Piger Ilarangan. Jadi Bapak Ibu yang belum bisa bergabung pada malam ini di Zoom ini, Bapak Ibu bisa langsung ke live streaming YouTube SMA Piger Ilarangan. Terima kasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf juga Bapak Ibu. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Robbi karena pada kesempatan malam hari ini kita semua masih diberikan nikmat berupa nikmat sempat dan sehat. Dengan nikmat sempat dan sehatlah kita semua Bapak Ibu bisa beraktivitas Bapak Ibu ya. Di sela kesibukan Bapak Ibu berada di sekolah, apalagi sekarang bulan Agustus, mungkin momen-momen menghadapi kegiatan-kegiatan Agustusan gitu ya, mungkin ada lomba-lomba karnaval, gerak jalan, dan lain-lain. Bapak Ibu tentunya di daerah Bapak Ibu tidak sama seperti itu. Selanjutnya, salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena berulah yang terhormat kita mengkis kita selaku umatnya dari alam kegelapan, alam kebodohan, menuju alam terang benderang seperti yang kita rasakan bersama pada malam ini. Bapak Ibu guru hebat semuanya yang luar biasa. Suaranya kurang nyaring. Masa kurang nyaring Bapak Ibu? Nyaring, Pak. Halo? Nyaring, Pak. Ya. Ini Pak Ismail kurang. Nah, ini ada siapa lagi? Pak Ahmad Muzammil, super sibuk apalagi guru PJK. Tetap semangat Bapak Ibu ya. Semuanya sibuk. Walaupun guru bukan guru PJK Pak Muzammil, semuanya sibuk sekarang momen Agustusan nih Bapak Ibu ya. Apalagi yang jenjang SMA akan menghadapi asesmen nasional berbasis komputer MBK Bapak Ibu seperti itu. Jadi semuanya sibuk Bapak Ibu, tetapi nikmati, terus juga nikmati, jalani, dan juga apa ya? Ya kalau kita nikmati dan profesi kita ini
dijalani Bapak Ibu dengan senang. Insya Allah kita walaupun capek-capek sedikit, insya Allah tetap semangat seperti itu. Bapak Ibu seharian sudah di sekolah, sekarang belajar Pak Bu ya. Ini lagi ada yang memasak, Ibu Sasa lagi masak ini. luar biasa sambil belajar. Dan juga Bapak Ibu, enggak apa-apa, kita di sini belajar bersama, kita santai ya Bu, santai, tapi kita benar-benar mengikuti seperti itu. Jangan sampai nanti Bapak Ibu bukan hanya katanya Bu Fitri, jangan hanya sekedar mengejar selembar sertifikat. Dan ya Bapak Ibu, ada informasi dari tim untuk sertifikat Bapak Ibu. Untuk sertifikat ada informasi bahwa sertifikat akan terkirim di link drive Bapak Ibu paling lambat 2 kali 12 jam. Sengaja sertifikat dikirim ke alamat email untuk mengurangi kendala error yang terjadi sebelumnya. Jadi Bapak Ibu, untuk sertifikat Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu jika ikut malam ini, jadi Bapak Ibu ditunggu 2 kali 12 jam, jadi 2 hari Bapak Ibu. Memang kita tidak langsung ke email Bapak Ibu, meminimalisir terjadinya error-error Bapak Ibu, karena di tahun kemarin, bukan di tahun kemarin sih, di periode 1 kemarin di antara Februari Maret, itu kan Bapak Ibu peserta yang banyak antusias mengikuti webinar karena untuk bukti dukungan LHK. Jadi pesertanya itu sampai ribuan gitu, sampai ribuan, 5.000, 6.000, 8.000. Jadi kita error Bapak Ibu, mungkin ya kapasitasnya enggak menututi Bapak Ibu. Jadi kita ini sudah dialihkan dalam bentuk draft. Jadi Bapak Ibu kalau ikut sekarang tunggu 24 jam, 2 kali 12 jam Bapak Ibu 2 hari. Insya Allah akan nanti di-share di grup WA Bapak Ibu seperti itu. Jadi Bapak Ibu silakan bergabung di grup WA Bapak Ibu. Dan mohon maaf juga Bapak Ibu jika misalkan Bapak Ibu chat tidak dibalas gitu, chat admin, chat ke saya, ke Bu Fitri dan lain-lain Bapak Ibu. Mungkin kalau tidak dibalas Bapak Ibu, mungkin karena kami juga sibuk Bapak Ibu, insya Allah kami akan balas satu persatu Bapak Ibu. Tapi intinya kalau saya perhatikan Bapak Ibu, intinya mengarah ke sertifikat yang tidak keluar, tidak terbit. Jadi Bapak Ibu, kalau sudah link drive itu di-share sama tim, jadi Bapak Ibu silahkan lihat satu persatu gitu Bapak Ibu. Karena di satu folder itu kayaknya bukan hanya satu, ada 6 sampai 10 seperti itu Bapak Ibu. Dan mohon Bapak Ibu juga juga objektif juga Ibu. Istilahnya kalau kita dapat link presensi di Zoom ini, Bapak Ibu enggak usah copy, di-share ke grup di mana-mana Bapak Ibu. Karena kita itu kalau masih banyak juga berat juga nanti Bapak Ibu untuk menjalankannya seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu insya Allah kalau cuma hanya seperti ini 100, insya Allah Bapak Ibu ya cepat seperti itu. Insya Allah tim masih mampu Bapak Ibu seperti itu. Dan Bapak Ibu jangan khawatir Bapak Ibu, karena webinar kami ini Bapak Ibu, komunitas Komit Udal ini Bapak Ibu dan komunitas belajar SMA APK Larangan, ini jeda 1 malam kita ada kegiatan Bapak Ibu. Selesai didaftarkan di PMM tanggal 19, itu berkenaan dengan RKS, ARKAS, dan juga di berikutnya itu akan ada agenda lagi tentang masalah mungkin di modul ajar, terus juga Gemini dan lainnya Bapak Ibu. Pokoknya banyak yang antri Bapak Ibu untuk mengisi materi berbagi praktek baik. Cuma masih belum dijadwalkan, jadi Bapak Ibu jangan khawatir Bapak Ibu, tetap Bapak Ibu pantau saja dan mengikuti baik di PMM dan di grup WA Bapak Ibu. Nah, kembali kepada materi malam hari ini Bapak Ibu, Ibu Nurjana ini akan memberikan paparan tentang produk kebinekaan yang kebetulan itu merawat kebinekaan di satuan pendidikan, di mana itu Bapak Ibu silahkan ya. Silahkan Bapak Ibu bisa browsing Bapak Ibu, cerdas berkarakter seperti itu, cerdas berkarakter. Nah, cerdas berkarakter itu merupakan pusat penguatan karakter Puspeka Bapak Ibu. Puspeka. Jadi di sana Bapak Ibu, saya juga seandainya saya tidak ikut pelatihan ini Puspeka kemarin, saya tidak tahu Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu silakan browsing, cari cerdas berkarakter atau Puspeka. Nah, di sana itu banyak Bapak Ibu. Banyak produk-produk dari Puspeka kebinekaan itu Bapak Ibu. Di situ juga ada poster anti kekerasan fisik, cek dan lain Bapak Ibu sana lengkap. Dan juga ada buku Bapak Ibu. Jadi di saat Bapak Ibu unduh buku,
Di situ Bapak Ibu diminta data dari mana, sekolah mana. Jadi nanti oleh Puspeka, oh jadi Bapak inilah yang download buku ini dari sekolah ini. Dan juga di sana Bapak Ibu ada untuk game untuk permainan anak-anak. Itu online Bapak Ibu. Itu. Jadi di situ di produk kebinekaan Puspeka itu cerdas berkarakter itu ada lengkap Bapak Ibu. Jadi silahkan Bapak Ibu mungkin nanti linknya saya kirimkan di grup WA Bapak Ibu. Jadi di sana jika ingin ada game, tapi tentunya bukan game-game game tentang masalah yang berkaitan dengan penguatan karakter. Nanti online ada bisa Bapak Ibu online. Jadi mungkin Bapak Ibu nanti di proses pembelajaran ingin memanfaatkan itu ada itu di semua jenjang Bapak Ibu. Kalau di SMA itu Bapak Ibu yang berkaitan dengan P5 ada Bapak Ibu seperti yang akan disampaikan oleh Bu Nurjana. Jadi Bapak Ibu silakan cek cerdas berkarakter saja brosur di sana banyak produk-produk apa saja Bapak Ibu yang dipelajari. Buku terus poster. Jadi poster itu mungkin Bapak Ibu bisa ditempel di mading. Mungkin itu untuk meminimalisir terjadinya kekerasan di sekolah Bapak Ibu seperti itu. Nah Bapak Ibu nanti paparan lengkapnya akan disampaikan oleh Bu Nurjana karena Bu Nurjana ini juga peserta dari Puspeka kemarin dan juga diminta untuk nimbaskan Bapak Ibu. Sebenarnya saya dengan Bu Nurjana ini tetapi kalau mungkin saya hampir tiap malam saya jadi narasumber mungkin Bapak Ibu bisa bosan Pak Daman terus apalagi mukanya Pak Daman seperti ini gitu Bu ya. Jadi sekali-kali kita hibur dengan saya kasih ibu-ibu yang cantik gitu ya. Ada Ibu Nurjana selaku narasumber, ada Ibu Fatilatur Rahmah selaku moderator. Saya kasih yang ibu-ibu cantik sekarang mungkin bisa merefresh kita Bapak Ibu ya. Dan mungkin bisa menambah semangat dan motivasi kita di dalam belajar Ibu seperti itu. Nah mungkin itu dari saya Bapak Ibu. Saya pribadi dan juga mewakili dari tim panitia ini, webinar ini dan juga mewakili Ketua Komunitas Belajar SMA Pegelarangan, Ketua Komunitas Komit Udal. Mohon maaf Bapak Ibu yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyelenggaraan webinar ini ada sesuatu yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, baik dari penyampaian, terus juga fasilitasi, dan lain-lainnya Bapak Ibu. Mohon maaf yang sebesar-besarnya Bapak Ibu. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tetapi juga panitia juga terbatas Bapak Ibu, karena walaupun panitia Bapak Ibu, kita ini panitia juga dari guru Bapak Ibu. Jadi sehariannya juga sibuk di sekolah bersama murid administrasi, tapi kita luangkan waktunya untuk memfasilitasi kita belajar bersama Bapak Ibu seperti itu. Mungkin itu dari saya dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Mari webinar komunitas belajar yang diselenggarakan oleh Komit Udal dan komunitas belajar SMA Pegelarangan dengan tema merawat kebinekaan di satuan pendidikan saya nyatakan dibuka dan bisa dimulai. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan ke moderator, mic-nya Bu Fat. Baik, terima kasih Bapak Daman atas sambutannya. Motivasinya sangat luar biasa sekali. Intinya kita terus belajar, meskipun kita sibuk, tetapi kita bisa menikmati kesibukan kita dan juga kita bisa terus belajar dengan mengikuti webinar dari komunitas belajar SMA PGRI Larangan. Dan kita tetap semangat Bapak Ibu. Bapak Ibu, kebinekaan itu artinya beraneka ragam atau bermacam-macam yang mengarah pada adanya perbedaan dan masing-masing kehidupan. Masyarakat merupakan kelompok manusia atau individu yang secara bersama-sama tinggal di suatu tempat dan saling berhubungan. Bagaimana merawat kebinekaan di satuan pendidikan? Nah, mari kita bersama narasumber kita akan memaparkan tentang merawat kebinekaan di satuan pendidikan. Dan nanti di sesi yang ada tanya jawab setelah penyampaian dari pemateri, ada tanya jawab dari peserta webinar, dan Bapak Ibu guru hebat di sini bisa juga menggunakan kolom chat
sebagai media untuk berbagi, baik itu berupa pendapat atau pengalaman dari Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu bisa menuliskan nama dan juga asal daerahnya dari mana Bapak Ibu berasal. Baik Bapak Ibu, kegiatan ini nanti akan ada link presensi juga yang harus Bapak Ibu isi. Namun nanti kami akan mengirim melalui kolom chat. Jadi nanti Bapak Ibu bisa memantaunya di kolom chat, baik di kolom chat Zoom maupun di kolom chat YouTube. Baik Bapak Ibu sekalian, marilah kita ikuti bersama saran dari narasumber kita Ibu Nur Jannah MPD. Kepada yang terhormat Ibu Nur Jannah, waktu disilahkan. Baik, terima kasih Ibu Moderator, Ibu Fadilatur Rahmah. Bagaimana suara saya terdengar, Ibu? Terdengar, Bu. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu hebat seluruh Nusantara. Yang terhormat Kepala Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Timur, Bapak Abu Khair, MPD, yang mana pada malam hari ini tidak bisa membersami kita kembali karena ada kegiatan yang bersamaan. Yang terhormat juga kepada penasehat komunitas Bapak Daman Syahid SSI selaku penasehat komunitas kami yang selalu memberikan motivasi terhadap kegiatan di komunitas. Yang terhormat juga Ketua Komunitas Komit Rudal beserta seluruh pengurus dan anggota-anggotanya, kepada Ibu Fitria Nursana, selamat malam. Yang terhormat juga seluruh komunitas SMA PGRI Larangan yang pada kesempatan ini selalu hadir di kegiatan webinar yang kami lakukan. Kemudian yang terhormat juga panitia webinar malam ini, dan yang saya hormati juga Bapak Ibu hebat seluruh Nusantara yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, baik melalui Zoom maupun melalui YouTube. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat berupa nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita Bapak Ibu bisa meluangkan waktunya, menyisihkan waktu di sela-sela kesibukan Bapak Ibu bersama keluarga, Ibu masih bisa menyempatkan diri untuk ikut atau belajar bersama pada malam hari ini. Mudah-mudahan segala yang diniatkan oleh Bapak Ibu semua, yang diniatkan dengan tulus, menjadi ladang pahala ibadah kita, sehingga ilmu yang kita dapatkan bisa berdampak, bermanfaat, dan meningkatkan kita semua selaku pendidik. Shalawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah yang telah membawa kita dari alam kebodohan, alam kegelapan menuju alam terang benderang, alam yang penuh dengan ilmu seperti yang kita rasakan pada malam hari ini. Bapak Ibu, saya izin share screen terlebih dahulu. Mungkin Ibu Fitria bisa minta tolong Ibu share screen-kan Bu ya.
Ibu Fitria. Halo ya Bu. Oh ya, sebentar Ibu ya. Ini sudah bisa mungkin ya. Oh iya, sudah saya. Ya, sudah. Ini Ibu apa Sebentar saya yang barusan Bu padam. oh padam. Ini yang share screen saya Bu ya. Ibu Fitria, ini yang share screen saya Bu ya. Baik, bisa terlihat Bapak Ibu ya? Bisa Bu, bisa. Bisa ya, baik. Bapak Ibu, materi yang kita bahas hari ini yakni merawat kebinekaan di satuan pendidikan. Nah, materi ini saya dapatkan pada saat mengikuti pelatihan kegiatan advokasi implementasi pemanfaatan produk kebinekaan bagi pemangku kepentingan di Jawa Timur, yang mana kegiatan ini dilaksanakan di BBPP MPV yang berada di Kota Malang. Jadi kami dari komunitas belajar ini mewakili 2 orang yang berangkat ke sana mengikuti kegiatan ini. Kegiatan ini juga dilakukan sebagai pengimbasan kami setelah mengikuti pelatihan kegiatan advokasi ini. Baik Bapak Ibu, salah satu masalah yang terjadi dalam dunia pendidikan di Indonesia ini adalah intoleransi. Nah, permasalahan intoleransi ini bahkan menjadi satu dari 3 dosa besar yang berada di dalam dunia pendidikan yang bersanding dengan perundungan dan kekerasan seksual. Tentunya di intoleransi ini dapat berdampak buruk pada lingkungan belajar, pada kesehatan mental siswa, dan pada pencapaian akademik dari siswa tersebut. Dan sebagai langkah antisipasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kemendikbudristek telah menjalankan strateginya untuk pencegahan hal tersebut. Melalui Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan atau PPKSP. Nah, salah satu amanat dari Permendikbudristek ini yakni satuan pendidikan melakukan edukasi yang salah satunya dengan cara melaksanakan penguatan karakter melalui implementasi nilai Pancasila dan menumbuhkan budaya pendidikan tanpa kekerasan kepada seluruh warga satuan di pendidikan. Nah, Pusat Penguatan Karakter Puspeka telah mengembangkan beberapa produk kebinekaan yang dapat membantu satuan pendidikan dalam memahami dan menerapkan konsep pencegahan intoleransi ini yang tertuang dalam produk-produk yang dihasilkan oleh Puspeka Kemendikbudristek. Ada 6 produk unggulan dari Pusat Penguatan Karakter Puspeka, di mana salah satunya di sini berupa Forum Penguatan Kebinekaan, dan ini adalah forum yang diinisiasi oleh Puspeka. Harapannya dengan pemanfaatan produk kebinekaan tersebut bisa membantu satuan pendidikan dalam memberikan hak bagi peserta didik untuk memperoleh lingkungan yang damai, aman, di satuan pendidikan yang ramah, kemudian menyenangkan bagi peserta didik. Nah, ini cara penggunaannya. Cara penggunaan di sini perangkat ajar ini yang pertama berupa acuan bagi guru. Jadi yang pertama perangkat ini lebih berupa acuan bagi guru. Guru dapat memodifikasi proyek atau memilih aktivitas sesuai kondisi dan kebutuhan sekolah. Jadi materi ini merupakan panduan proyek penguatan profil belajar Pancasila
yang bisa Bapak Ibu jadikan acuan nanti di dalam menyusun modul ajar P5. Terus perangkat ajar untuk modul proyek ini terdiri dari 4 topik utama, 17 aktivitas, dan 96 jam pelajaran. Dalam modul proyek ini juga dilengkapi dengan asesmen pembelajaran, baik formatif, sumatif, dan juga sudah dilengkapi dengan instrumen, refleksi, dan evaluasi. Dan di akhir proyek, nanti peserta didik bisa memilih aktivitas yang berdampak pada semakin meningkatnya spektrum toleransi, di mana posisinya itu berada di mana, bagaimana menghargai pendapat yang berbeda sebagai suatu yang alami dan insani, bagaimana bekerja sama dengan teman yang berbeda, agama, kemudian berbeda suku, berbeda ras, etnis dalam kegiatan di kelas maupun di sekolah. Kemudian bagaimana bersahabat dengan teman yang berbeda serta pendapat-pendapat yang berbeda. Nah, spektrum toleransi ini juga penghargaan atas perbedaan di kalangan peserta didik yang kemudian diharapkan akan berdampak juga pada semakin membaiknya iklim kebinekaan di suatu pendidikan. Nah, ini relevansi proyek bagi sekolah. Apa sih kaitannya proyek ini? Apa sih hubungannya proyek ini bagi sekolah? Tentunya ini merupakan ada hubungan yang erat sekali dengan sekolah. Karena sekolah di sini menjadi salah satu lembaga pendidikan yang berkewajiban ikut serta dalam upaya peningkatan atau meningkatnya kesatuan dan persatuan bangsa. Jadi di mana sekolah di sini tentunya ada kebinekaan, keragaman di sekolah yang dapat kita lihat selama ini, ada keberagaman agama, ada keberagaman jenis kelamin. Jadi ada bermacam-macam agama yang ada di satuan pendidikan, baik itu dari agama Islam, Buddha, Hindu, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Dan juga keberagaman jenis kelamin. Tentunya di sekolah di situ ada jenis kelamin yang membedakan antara perempuan dan laki-laki. Kemudian di sekolah itu kita juga melihat adanya keberagaman suku bangsa dan budaya. Jadi budaya itu juga mempengaruhi juga budaya-budaya yang berada di masyarakat kita itu berbeda-beda. Kemudian keragaman sifat dan kepribadian. Jadi di sekolah itu juga peserta didik, warga sekolah itu pastinya di situ memiliki bermacam-macam sifat dan kepribadian yang berbeda-beda. Tentunya di situ tidak sama. Dan juga ada keberagaman fisik, kondisi fisiknya. Kondisi fisik itu kita bisa melihat kalau fisik itu antara warga sekolah, ada siswa, peserta didik yang satu dengan yang lain itu juga tidak sama. Jadi ada fisik yang di situ, ada yang kurus, ada yang gemuk, ada yang pendek, ada yang tinggi, ada yang putih, kemudian ada yang warna kulitnya itu coklat, hitam. Jadi di situ beragam-ragam kondisi fisiknya. Kemudian ada juga perbedaan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik. Kemampuan itu juga berbeda. Peserta didik itu bisa ada yang memiliki kemampuan di bidang di bidang pembelajaran, ada di bidang juga di bidang di luar non pelajaran. Misalnya di non akademik itu seperti halnya kemampuan di dalam mungkin olahraga atau keterampilan. Jadi seperti itu. Kemudian ada juga keberagaman sosioekonomi. Jadi sosioekonomi taraf hidup semua peserta didik itu atau warga sekolah itu pastinya di situ berbeda-beda dari keragaman ekonomi yang menengah ke atas atau menengah ke bawah. Jadi itu. Jadi satuan pendidikan memiliki peran dan tanggung jawab yang besar untuk penanaman nilai saling menghargai, saling menghormati,
tepos seliro, toleransi akan beragam perbedaan, baik yang sifatnya personal, lokal, nasional maupun keragaman dalam konteks global. Jadi peserta didik di sini memiliki peran. Apa perannya? Peran atau tugas, kewajiban, tanggung jawab yang besar dalam suatu usaha, menanamkan, serta menumbuhkan nilai-nilai kebinekaan. Di antaranya saling menghargai, saling menghormati, tepos liro memiliki kepekaan, terhadap orang lain, terhadap sosial, terhadap lingkungan alam, dan spiritual. Dan toleransi akan beragam perbedaan, baik yang sifatnya personal, lokal, nasional, maupun keragaman dalam konteks global. Sikap toleransi ini maksudnya di sini sikap yang terbuka, menghargai setiap perbedaan dan menghormati sesama. Peserta didik di sini apa istilahnya dalam toleransi itu tidak memandang siapa itu yang dilihat. Jadi perlu dipahami bahwa toleransi itu bukan berarti menerima perilaku buruk dari orang lain terhadap diri sendiri. Sikap toleransi itu justru bersedia menerima orang lain dan memperlakukan mereka dengan baik selayaknya kita ingin diperlakukan juga oleh mereka. Jadi dari tujuan toleransi yakni meminimalisir adanya terjadinya suatu konflik. Misalnya dengan cara menghargai dan menghormati teman, membantu teman yang berbeda keyakinan atau suku, kemudian menghindari perundungan atau yang kita kenal dengan istilah bullying sekarang ya. Kemudian tidak membedakan teman, kemudian menghargai perbedaan-perbedaan, menjaga ketenangan saat waktu tidur, tidak mengganggu atau berisik saat orang lain itu melakukan atau sedang beribadah atau belajar. Dan juga menghargai keberagaman budaya. Jadi toleransi ini istilahnya juga kita tidak boleh mencampur adukan akidah. Toleransi itu juga bukan soal membenarkan keyakinan orang yang berbeda. Jadi memberikan kesempatan kepada agama lain untuk istilahnya beribadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing, memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bebas melakukan ibadahnya. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menjadi aktor utama dalam ikut merawat dan mengatasi setiap tantangan kebinekaan. Nah, tentunya di sini peserta didik memang sebagai pelaku utama. Jadi yang menjadi sentral utama di sini adalah peserta didik yang nantinya juga akan memberikan di kehidupan di luar sana nanti peserta didik akan melakukan istilahnya aksi-aksinya gitu. Dan yang ketiga, proyek merawat kebinekaan di satuan pendidikan di sini bertujuan agar peserta didik memiliki wawasan dan keterampilan merawat kebinekaan di satuan pendidikan, menjadi bagian dari solusi terhadap setiap tantangan kebinekaan yang terjadi di satuan pendidikan. Nah, merawat tantangan kebinekaan di sini, merawat kebinekaan di satuan pendidikan di sini ada beberapa hal yang harus kita pahami tentang apa itu tantangan yang mengganggu kebinekaan di satuan pendidikan. Istilah merawat itu kalau kita merawat seperti halnya kita merawat bunga, itu pertama kita kan harus menanam. Kalau kita belum menanam, kita tidak akan merawat. Setelah kita tanam, itu istilahnya kita akan menyirami. Kita akan menyirami. Sama juga halnya ini dengan kebinekaan, kita akan menanam nilai-nilai ini, kebinekaan ini kepada siswa, kepada peserta didik khususnya,
kemudian setelah ditanam itu baru kita akan apa istilahnya kalau bunga itu kita siram. Kita siram berarti kita selalu memberikan motivasi kepada siswa, memberikan ini loh, ini begini, oh tentang toleransi, kita memberikan pemahaman kepada siswa. Kemudian setelah itu merawat di situ dengan cara memelihara. Dengan cara memelihara sehingga siswa di situ memahami ya arti kebinekaan, arti itu toleransi. Oh, saya tidak boleh seperti ini. Oh, ini dilarang. Jadi siswa itu memahami kalau kita sudah istilahnya memberikan pemahaman yang baik kepada siswa. Nah, nanti setelah dirawat baru kita akan mempublikasikannya. Atau kita akan memetik hasilnya. Memetik hasilnya. Jadi siswa itu kalau sudah mengimplementasikannya ke dalam kehidupan itu hasil dari apa yang sudah siswa terima. Jadi ada beberapa tantangan yang mengganggu kebinekaan. Yang pertama itu ada radikalisme, di mana radikalisme agama yang ditujukan dengan pemaksaan kehendak kepada orang lain dengan aksi kekerasan atas nama agama tertentu. Ini merupakan tantangan dari kebinekaan. Jadi pemaksaan agama, memaksakan sesuatu dengan mengatasnamakan agama. Kemudian tantangan yang kedua ada etnosentrisme, primordialisme dari sikap dan pandangan seseorang yang meremehkan masyarakat atau orang lain dengan memegang teguh ikatan-ikatan yang dibawanya sejak lahir, baik itu berupa ikatan dari suku bangsa, agama, budaya, adat istiadat, dan lain sebagainya terhadap pola kehidupan masyarakat yang beragam. Dan egoisme kedaerahan atau kelompok. Jadi masih ada rasa egoismenya di daerah-daerah tertentu itu yang masih memegang adat istiadat kedaerahannya. Kemudian tantangan yang ketiga di sini ada kebijakan negara yang kontraproduktif dan tidak berkeadilan sosial. Jadi itu merupakan tantangan yang ada pada kebinekaan. Baik, selanjutnya tujuan dari kegiatan ini tadi sudah panduan proyek P5 ini bertujuan agar peserta didik memiliki wawasan dan keterampilan merawat kebinekaan di satuan pendidikan. Harapannya agar peserta didik menjadi bagian dari solusi dari setiap tantangan kebinekaan yang terjadi di satuan pendidikan. Kemudian dimensi profil pelajar Pancasila yang disasar dalam modul ini ada dua, yakni yang pertama ada dimensi pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Elemen akhlak pada manusia dengan subelemen mengutamakan persamaan dengan orang lain dan menghargai perbedaan. Jadi mengapa kita harus saling menghargai adanya perbedaan terhadap orang lain? Saling menghargai perbedaan ini membentuk dasar toleransi dan keharmonisan ya. Jadi dengan memahami bahwa setiap individu memiliki latar belakang dan pandangan hidup yang berbeda, itu dapat menciptakan perasaan setiap orang merasa diterima dan dihargai. Kemudian dimensi yang kedua adalah kebinekaan global dengan elemen mengenai dan menghargai budaya dengan subelemen mendalami budaya dan identitas budaya. Dan elemen kedua adalah komunikasi dan interaksi antar budaya pada subelemen mempertimbangkan dan menemukan pelbagai perspektif dan sudut pandang. Jadi maksud dari budaya, identitas di sini merupakan kesadaran seseorang dalam hal kebiasaan hidup, kemudian adat, kemudian bahasa dan nilai-nilai yang lain. Dan ini ada dimensi, elemen
dan sub-elemen profil pelajar Pancasila. Di mana di sini tertera ada dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan dan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, dengan elemennya akhlak pada manusia, sub-elemennya mengutamakan persamaan dengan orang lain dan menghargai perbedaan. Nah, target yang dicapai di sini mengidentifikasi hal yang menjadi permasalahan bersama, memberikan alternatif solusi untuk menjembatani perbedaan dengan mengutamakan kemanusiaan. Kemudian dimensi berkebinekaan global di sini dengan elemen mengenal dan menghargai budaya, mendalami budaya dan identitas budaya. Target yang dicapai di sini menganalisis pengaruh keanggotaan kelompok lokal, regional, nasional, dan global terhadap pembentukan identitas, termasuk identitas dirinya, mulai menginternalisasi identitas diri dan sebagai bagian dari budaya bangsa. Nah, berkebinekaan global ini juga di sini ada elemen komunikasi dan interaksi antar budaya. Jadi di sini suplemennya mempertimbangkan dan menumbuhkan berbagai perspektif. Mana target capaian yang akan dicapai di sini menumbuhkan berbagai perspektif, menyajikan pandangan yang seimbang, memosisikan orang dalam budaya yang berbeda secara setara, serta bersedia memberikan pertolongan kepada orang lain dalam kondisi yang sulit. Yang selanjutnya ada referensi perkembangan subelemen antar fase. Jadi di sini ada referensi, ada subelemen, dari subelemen ini nanti mulai berkembang atau sedang berkembang atau berkembang sesuai harapan atau sangat berkembang. Jadi dari sub-sub elemen tadi itu ada tingkatan-tingkatan di situ, di mana ada mulai berkembang, sedang berkembang, berkembang sesuai harapan, sangat berkembang, dan di situ pun juga ada indikator-indikatornya. Jadi misalnya di sini subelemennya mengutamakan persamaan dengan orang lain dan menghargai perbedaan. Nah, di sini misalnya mulai berkembang, oh sudah terbiasa mengidentifikasi hal-hal yang sama dan berbeda yang dimiliki diri dan temannya dalam berbagai hal, serta memberikan respon secara positif. Itu mulai berkembang, jadi sudah mulai ada perubahan, sudah mulai ada peningkatan. Nah, ini ada sedang berkembang. Kalau sedang berkembang ini sudah dilakukan. Jadi sudah dilakukan, masih proses dalam apa istilahnya dalam kehidupannya itu sudah mulai berjalan. Jadi sedang berkembang. Di sini identifikasi kesamaan dengan orang lain sebagai perekat hubungan sosial dan mewujudkannya dalam aktivitas kelompok. Mulai mengenal berbagai kemungkinan, interpretasi, dan cara pandang yang berbeda ketika dihadapkan dengan dilema. Nah, ini berkembang yang selanjutnya ada berkembang sesuai dengan harapan. Jadi di sini Bapak Ibu kalau sudah berkembang sesuai dengan harapan itu sudah hampir tercapai apa yang tujuan dari subelemen ini. Jadi berkembang sesuai dengan harapan itu identifikasi hal yang menjadi permasalahan bersama, memberikan alternatif solusi untuk menjembatani perbedaan dengan mengutamakan kemanusiaan. Dan ini ada lagi yang lebih tinggi lagi, sangat berkembang. Berarti ini sudah mulai kepada taraf di mana siswa peserta didik itu sudah mulai sangat istilahnya sudah nampak dari hasilnya itu. Jadi itu dari perkembangan setiap sub elemen antar fase. Nah, selanjutnya ada alur proyek, di mana alurnya di sini ada 4. Yang pertama ada temukan. Jadi temukan di sini menemukan dan merasakan problem yang sedang dihadapi di lingkungan sekitarnya. Jadi menemukan permasalahan, apa yang ada di situ, problem apa yang ada, yang terjadi. Kemudian apa tantangan dari problem, dari hal-hal yang ditemukan di lapangan di situ. Kemudian alur yang kedua ada bayangkan. Nah, bayangkan ini membayangkan bersama-sama, memilih dan merancang solusi atas masalah yang dihadapi. Jadi
membayangkan apa istilahnya hal temuan yang kita temukan di lapangan tadi, permasalahan-permasalahan, problem dan tantangan yang kita temukan itu membayangkan bersama-sama. Jadi kita pendidik itu bersama-sama mencari solusi atas permasalahan masalah yang dihadapi. Asumsi-asumsinya seperti apa nanti? Oh, ini seperti ini. Oh, kalau seperti ini kasusnya bagaimana kalau jadi itu mencari solusi, mencari rancangan, merancang solusi yang akan apa ya istilahnya yang akan dilakukan nanti. Kemudian alur yang ketiga ada lakukan. Nah, setelah kita merancang solusi dari permasalahan itu, kita sudah mempunyai bayangan-bayangan apa yang akan dilakukan, permasalahan apa itu, istilahnya penyelesaiannya seperti apa, itu baru dalam tindakan atau lakukan. Jadi mewujudkan pelajaran yang dapat dengan aksi nyata. Jadi melakukan aksi nyata. Aksi nyatanya itu dilakukan secara apa istilahnya dikerjakan dengan apa istilahnya itu nyata. Dan alur yang keempat ada bagikan. Nah, bagikan ini menggenapi proses dengan berbagi karya atau aksi serta melakukan evaluasi dan refleksi. Nah, pada tahap bagikan ini kita bisa apa istilahnya berbagi sharing. Oh, ternyata setelah permasalahan ini kita bisa menyelesaikan dengan cara seperti ini, dengan rancangan-rancangan itu. Oh, kita sudah menyelesaikannya permasalahan itu sehingga permasalahan itu sudah kelar. Jadi kita bisa berbagi prakteknya kepada orang lain dengan melakukan apa istilahnya juga meminta apa istilahnya sharing kemudian evaluasi dan melakukan refleksi. Selanjutnya ini Bapak Ibu ini alur aktivitasnya. Jadi dari elemen tadi itu dari alur kegiatan itu nanti alur aktivitasnya ini ada beberapa dari temukan ini ada tantangan, diskriminasi pada temukan ini ada 9 alur aktivitas, kemudian pada alur yang kedua bayangkan, dari bayangkan itu ada sekitar 4. Jadi 4 aktivitas dan pada saat aksi nyata itu ada 2 aktivitas, sedangkan yang terakhir bagikan itu ada 2 aktivitas. Baik, ini bagian pertama tadi itu menemukan tantangan diskriminasi, prasangka, konflik, identitas, manajemen konflik, games, kita Bhinneka, ragam suku, kemudian ada asesmen formatif. Jadi Bapak Ibu juga ini materi ini juga dilengkapi dengan asesmen Ibu ya, Bapak Ibu ya. Kemudian alur pelaksanaan setiap aktivitas. Nah, ini alur pelaksanaan setiap aktivitas ini di sini sudah ada alurnya aktivitas, refleksi, konsep dan aplikasi. Jadi setiap proyek yang dijalankan dengan mengikuti 4 langkah ARKA yang kita disebut dengan ARKA yang merupakan konsep pembelajaran experiential learning. Jadi ini selanjutnya ini ada aktivitas yang tadi itu aktivitas 1, ada tantangan diskriminasi. Apa sih tantangan diskriminasi itu mengenal, memahami dan menghindari diskriminasi sebagai tantangan mewujudkan kebinekaan di sekolah. Jadi di sini ada aktivitasnya, ada refleksi konsep serta aplikasinya. Ini lanjut di sini ada beberapa hal di sini juga ada apa itu masalahnya, bagaimana mengumpulkan datanya, apa yang menjadi penyebab, kemudian bagaimana mengidentifikasi akar permasalahan, dan yang terakhir ada menambahkan pertanyaan mengapa. Jadi ini pasti nanti ada pertanyaan why, mengapa terjadi diskriminasi dan intoleransi di sekolah, mengapa beberapa siswa atau siswi melakukan tindakan diskriminatif terhadap teman sekelas mereka, mengapa toleransi masih kurang diapresiasi di lingkungan sekolah, menyebabkan terjadinya tindakan diskriminatif. Mengapa sekolah seringkali menjadi tempat di mana pembuatan
diskriminasi muncul dan apa yang bisa dilakukan untuk mengatasinya. Mengapa perbuatan diskriminasi di sekolah masih menjadi masalah yang sulit diatasi meskipun berbagai upaya telah dilakukan. Jadi ini di sini juga ada akar konflik setelah tadi, apa istilahnya, menemukan masalahnya, jadi di sini akar konfliknya, mengenal dan memahami apa yang menjadi akar dari suatu konflik. Jadi kita mencari, mengidentifikasi kenapa ini, dari mana ini akarnya. Jadi kita mencari, siapa yang, menjadi dalang, siapa akar dari suatu permasalahan itu. Kemudian ada aktivitas prasangka. Jadi pada aktivitas prasangka ini, Bapak Ibu bisa mengenal, memahami, dan menghindari prasangka sebagai tantangan mewujudkan kebenekaan di sekolah. Jadi kita menghindari prasangka-prasangka yang negatif sebelum kita menemukan akar permasalahan-permasalahannya. Kemudian ada konflik identitas, di mana konflik identitas ini mengenal, memahami, dan menghindari konflik identitas sebagai tantangan mewujudkan kebinekaan di sekolah. Nah, lanjut, ini ada aktivitas, di sini ada permainan kartu, ya ini ada, kemudian ada manajemen konflik. Ada manajemen konflik di sini mengenal, memahami, dan mampu mengaplikasikan manajemen konflik sebagai perwujudan implementasi kebinekaan di sekolah. Jadi di sini nanti ada manajemen konfliknya itu seperti apa perwujudan implementasinya di sekolah. Games, ini ada games Kita Bhinneka. Jadi peserta di sini memahami realitas dan tantangan kebinekaan di sekolah. Kemudian mengenal suku di Indonesia. Jadi nanti peserta didik ini memahami dan mampu merayakan kebinekaan di Indonesia. Ada asesmen formatif, bagaimana peserta memahami cara merawat kebinekaan dengan berkolaborasi. Di sini juga sudah disediakan link YouTube-nya untuk mengetahui asesmen formatifnya bagaimana cara merawat kebinekaan. Jadi ini ada lembar observasi guru. Jadi setelah melakukan kegiatan itu nanti ada lembar observasi guru. Jadi di sini seperti tadi itu mulai berkembang, sedang berkembang, berkembang sesuai harapan, kemudian sangat berkembang. Jadi peserta didik bisa memahami cara merawat kebinekaan dengan berkolaborasi. Game mayoritas minoritas ini sudah tantangan kebinekaan. Tantangan tadi sudah sempat dipaparkan di depan terhadap tantangan-tantangan kebinekaan di situ. Nantinya peserta memahami adanya tantangan kebinekaan di lingkungan personal, nasional, global, dan lingkungan sekolah. Bagian kedua, bayangkan solusinya ini sudah, bayangkan solusinya tadi itu seperti apa. Kalau kita bayangkan solusinya itu misalnya melakukan role play menjadi minoritas, melatih empati dengan melihat dari sudut pandang orang lain. Ini ada alur persiapan role play-nya. Kemudian ada asesmen formatif 2, melatih kemampuan bekerja sama dan mengembangkan visi bersama. Kemudian ada curah gagasan. Curah gagasan ini mencari solusi bersama akan tantangan kebinekaan dan menentukan satu rencana aksi yang tepat di sekolah. Jadi ini ada panduan alur curah gagasannya, ini ada 1 sampai 9. Jadi menentukan tujuan, menyiapkan ide, kemudian durasi, berbicara, menjadi kapten, mencatat, memvisualkan, suasana dan pertanyaan. Kemudian yang selanjutnya ada rencana aksi nyata. Rencana aksi nyata itu jadi kita merumuskan desain aksi nyata untuk menjawab adanya tantangan kebinekaan di satuan pendidikan. Jadi ini bagian ketiga, melakukan aksi nyata.
Jadi melakukan aksi nyata dengan melakukan uji coba model intervensi pencegahan kekerasan, diskriminasi, intoleransi di satuan pendidikan. Kemudian mengimplementasikan rencana aktivitas merawat kebinekaan untuk mencegah kekerasan, diskriminasi di satuan pendidikan, Bapak Ibu. Jadi ide-ide dan inspirasi aktivitas kreatif merawat kebinekaan. Ini peserta bisa memilih aktivitas ya, mengembangkan sendiri sesuai dengan kebutuhan nanti Bapak Ibu ya. Baik, ini yang keempat ini sudah aktivitas refleksi lembar kerja. Ini ada asemen-asemen, ada lembar kerja siswa untuk refleksi. Di sini juga ada asemen sumatif ada, di sini ada suplemennya, kemudian ini ada asemen sumatif 4 sudah, daftar sesi. Oke, terima kasih. Ini sudah sampai pada terima kasih Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu ini saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Dan saya akhiri, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu moderator. Silakan Ibu. Baik, Ibu Nurjana, terima kasih atas pemaparan materinya. Sini dapat disimpulkan bahwa dari pemaparan Bu Nur tadi, satuan pendidikan memiliki peran dan tanggung jawab yang besar untuk penanaman nilai, saling menghargai, saling menghormati, terus toleransi akan beragam, perbedaan baik yang sifatnya personal, lokal, nasional, maupun keragaman dalam konteks global. Kemudian peserta didik dapat menjadi aktor utama dalam ikut merawat dan mengatasi setiap tantangan kebinekaan. Dan juga di mana proyek juga di sini merawat kebinekaan di satuan pendidikan bertujuan agar peserta didik memiliki wawasan dan keterampilan merawat kebinekaan di satuan pendidikan dan juga menjadi bagian dari solusi terhadap setiap tantangan kebinekaan yang terjadi di satuan pendidikan. Kemudian tadi pemateri juga menyampaikan panduan proyek kirimannya yang bertujuan agar peserta didik memiliki wawasan dan keterampilan merawat kebinekaan di satuan pendidikan. Harapannya yaitu agar peserta didik menjadi bagian dari solusi dari setiap tantangan kebinekaan yang terjadi di satuan pendidikan. Di mana ada 2 dimensi profil pelajar Pancasila yang disasar dalam modul ini, yaitu yang pertama dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, elemen akhlak pada manusia, dengan sub-elemen mengutamakan persamaan dengan orang lain dan menghargai perbedaan. Kemudian dimensi kedua yaitu adalah kebinekaan global dengan elemen mengenal dan menghargai budaya dengan sub-elemen mendalami budaya dan identitas budaya. Dan elemen kedua adalah komunikasi dan interaksi antar budaya pada sub-elemen mempertimbangkan dan menumbuhkan berbagai perspektif. Baik Bapak Ibu, itulah pemaparan dari pemateri kita pada webinar malam ini. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab bersama narasumber kita. Bapak Ibu yang mau bertanya silahkan menulis di kolom chat Zoom maupun YouTube. Saya akan beri kesempatan 2 penanya terlebih dahulu. Bapak Ibu bisa menyebutkan nama dan dari mana asalnya. Silahkan.
Baik, ini Bu Nur ada pertanyaan dari Anissa Rizkina. Pertanyaannya di sini, bagaimana cara mengimplementasikan dan menerapkan kebinekaan global pada peserta didik di lingkungan sekolah? Seperti itu, Bu Nur. Bu Nur bisa Iya, langsung menjawab? iya, iya, bisa. Masih ada suaranya Ibu ya? Ya, Iya. silakan Bu. Baik, bisa dari Rizkina Ibu ya. Bisa diulang mungkin Ibu pertanyaannya barusan? Bagaimana cara mengimplementasikan dan menerapkan kebinekaan global pada peserta didik di lingkungan sekolah? Iya. Bagaimana cara mengimplementasikan dan menerapkan kebinekaan global pada peserta didik di lingkungan sekolah? Dari Ibu Anissa, Ibu ya. Baik Ibu Anissa, jadi bagaimana cara mengimplementasikan dan menerapkan kebinekaan global pada peserta didik di lingkungan sekolah? Tentunya di sini dalam menerapkan kebinekaan global di sekolah ini yang pertama itu peserta didik itu bisa bergaul dengan siapa saja tanpa memandang agama, kemudian suku, ras, dan perbedaan-perbedaan lainnya di lingkungan sekolah. Kemudian bisa juga yang kedua mengikuti kegiatan upacara bendera itu dengan tertib. Jadi itu menerapkan kebinekaan global sekolah. Kemudian bisa menerapkan yang namanya toleransi seperti tadi yang paparan saya toleransi di situ yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian tidak mengganggu jalannya peribadatan orang lain. Jadi memberikan kesempatan kepada orang lain itu untuk bebas melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinannya, kemudian menghargai setiap perbedaan yang ada di sekolah. Nah, misalnya contoh penerapan Bhinneka Tunggal Ika, kebinekaan di sekolah itu bagi siswa. Itu menghormati perbedaan agama dan keyakinan, mau berbagi dengan sesama teman, mau menjenguk temannya yang sedang sakit, kemudian tidak melakukan mengejek temannya, mencela temannya, dan menghargai pendapat dari perbedaan dari temannya. Kemudian saling memahami dan toleransi terhadap satu sama lain. Jadi seperti itu ya, Ibu Anissa. Nah, seperti itu Ibu Fatila. Baik, Bu. Nah, di sini Bu Nur tadi menjelaskan yaitu tentang kita selalu menghormati perbedaan, ya, terus menghargai, terus kita juga tidak mengganggu peribadatan orang lain. Seperti itu, Bu Nur. Iya. Nah, ini semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bu tadi. Di sini ada lagi pertanyaan, yaitu dari YouTube. Begini Bu Nur, pertanyaannya Bu Nur. Dari YouTube Novi, dari Malang Bu Nur. Pertanyaannya, bagaimana menghadapi hambatan dan tantangan dalam menerapkan kebinekaan di sekolah? Serta upaya apa yang harus dilakukan agar di sekolah tidak terjadi hal-hal yang dapat memicu dan menimbulkan perilaku yang merusak kebinekaan itu sendiri. Bu Nur, bisa Ya, langsung. Bu. Ya. Jadi bagaimana menghadapi tantangan Ibu ya, Ya, dan hambatan. hambatan dalam menerapkan kebinekaan di sekolah serta upaya Bu ya tadi ya? Ya, Ya, upaya apa yang harus dilakukan? upaya apa yang harus dilakukan agar sekolah tidak terjadi hal-hal yang memicu dan menimbulkan perilaku yang merusak kebinekaan Bu ya?
Ya, terima kasih. Ini pertanyaan dari Ibu Novi di Malang ya. Sebagai pendidik, tentunya seringkali menemukan atau kerap kali menemukan hambatan dan tantangan dalam menerapkan pendidikan kebinekaan di sekolah. Nah, tantangan yang dihadapi itu pastinya bermacam-macam bentuknya, mulai dari kekurangan sumber daya manusia hingga fasilitas yang terbatas. Berikut tantangan yang biasanya dihadapi oleh peserta didik, misalnya pada materi kurikulum pengajaran agama, itu di mana pengajaran agama itu hanya lebih fokus kepada hubungan manusia dengan Tuhan. Tetapi hubungan manusia dengan manusia itu masih minim, masih kurang. Jadi untuk materi agama itu lebih banyak, lebih dominan itu kepada hubungan manusia dengan Tuhan, dengan apa istilahnya, contohnya misalnya bagaimana tata cara sholat, bagaimana bagaimana cara memandikan jenazah, kemudian bagaimana amalan-amalan yang disunahkan, kemudian amalan-amalan yang sesuai dengan kitab Al-Qur'an. Jadi pada pembelajaran keagamaan, pada pembelajaran materi agama di situ masih lebih banyak dominan kepada hubungan manusia dengan Tuhan, dengan penciptanya. Dan hubungan manusia dengan manusia itu masih minim, jadi masih sedikit. Kemudian tuntutan kurikulum yang sangat padat itu menyebabkan pengembangan pendidikan kebinekaan itu menjadi kurang mendapat perhatian. Jadi kegiatan tuntutan kurikulum itu yang padat dengan istilahnya administrasi ini segala macam itu kurang mendapat perhatian. Jadi istilahnya ya, untuk kebinekaan itu masih kurang dapat perhatian. Dan stereotip atau konsepsi yang pemikiran yang tidak benar atau pemikiran yang kurang sesuai, kurang tepat itu kadang masih ada pada masyarakat terkait ras, suku, agama tertentu yang berkembang di masyarakat itu kerap memunculkan perilaku diskriminatif di kalangan siswa. Jadi di situ juga terkadang adanya konflik identitas yang berkembang di wilayah satuan pendidikan, adanya konflik yang berkembang di satuan pendidikan. Dan bagaimana upaya dalam mengatasi masalah itu akibat keberagaman lingkungan sosial itu tersebut. Yang di sini yang pertama harus bersikap toleran, bersikap toleransi, di mana setiap orang harus meningkatkan toleransi satu sama lain agar tidak ada perselisihan. Contoh misalnya menghargai, menghormati teman, membantu teman yang berbeda keyakinan atau suku, menghindari yang namanya pembulian atau perundungan, tidak melakukan perundungan terhadap teman, kemudian tidak membeda-bedakan teman, menghargai perbedaan pendapat, menjaga kedamaian, kemudian tidak mengganggu, tidak berisik pada saat teman kita itu melakukan beribadah, sehingga teman kita itu berasa bebas untuk melakukan ibadah sesuai dengan keyakinannya dan menghargai keberagaman budaya. Kemudian memandang semua manusia itu sama di mata Tuhan, itu sama. Jadi tidak membeda-bedakan. Jadi memandang semua manusia itu sama di mata Tuhan. Dan saling membantu, sama teman saling membantu.
Nah, sikap dan perilaku yang merusak kebenekaan itu misalnya seperti menghina orang lain, kemudian mengutamakan kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, itu juga merupakan apa ya istilahnya perilaku-perilaku yang bisa merusak kebenekaan. Kemudian berlaku diskriminatif terhadap kelompok tertentu, menonjolkan perbedaan-perbedaan suku, tidak menghormati adat daerah lain, menyebarkan fitnah atau berita bohong atau hoaks. Jadi itu merupakan salah satu yang dapat merusak kebenekaan, kemudian melakukan tindakan makar. Melakukan tindakan makar, melecehkan simbol agama, memaksakan kehendak kepada orang lain, mengadu domba antar kelompok, kemudian bersikap rasial, mengejek atau meremehkan orang lain, berkelahi, tawuran antar sekolah, melanggar aturan yang telah disepakati bersama. Jadi seperti itu, Ibu. Baik, terima kasih Bu Nur. Iya, sama-sama. Nah, ini waktu sudah menunjukkan jam 8.19. Nah, ini masih ada pertanyaan lagi Bu Nur. Masih mau lanjut Bu Ya. Nur? Tidak apa-apa. Kalau masih ada mungkin satu ya Bu ya. Iya. Ini dari itu yang tadi itu Bu dari pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana cara mengimplementasikan dan menerapkan kebinekaan global pada peserta didik di lingkungan sekolah itu dari Yesi Manado. Ibu sudah menjawabnya. Nah, sekarang itu saya salah membaca tadi, Bu. Nah, di sini Ya, ada enggak dari apa-apa. Anissa Rizkina. Ini ketukar tadi, mohon maaf Bu Nur. Ini Ya, enggak apa-apa. pertanyaannya seperti ini. Apa yang harus dilakukan dalam menyikapi keberagaman dan memperkuat kebinekaan yang kebetulan di sekolah saya peserta didiknya itu heterogen. Seperti itu, Bu. Sehingga menimbulkan perbedaan-perbedaan dan sudut pandang yang berbeda-beda. Seperti itu, Bu Nur. Bisa Ya, didengar? Ibu. Ya, bisa Bu, bisa. Bisa saya tangkap sedikit pertanyaannya itu terkait ini ya. Apa yang harus dilakukan dalam menyikapi keberagaman dan memperkuat kebinekaan yang kebetulan di sekolahnya bersifat heterogen, Ibu ya? Ya, bersifat heterogen. Sehingga Sehingga itu bisa menimbulkan perbedaan-perbedaan dan sudut pandang yang berbeda-beda. iya. Ya, dari Ibu Anissa, Ibu ya. Berarti tadi yang Ya, pertama itu dari ya. Ibu siapa Anissa tadi yang Rizkina. pertama? Oh, Aniska Rizkina. Baik, terima kasih Ibu. Apa yang harus dilakukan dalam menyikapi keberagaman dan memperkuat kebinekaan di sekolah yang heterogen, yang peserta didiknya heterogen. Jadi menanamkan kebinekaan yang pertama itu harus menanamkan kebinekaan sejak dini. Jadi menanamkan benih kebinekaan sejak dini. Jadi pendidikan kebinekaan di sekolah itu diperkuat dengan membangun peserta didik sebagai penerus bangsa yang memiliki rasa toleran dan menghargai perbedaan. Itu yang istilahnya dalam rangka menanamkan benih kebinekaan. Kemudian mengintegrasikan materi kebinekaan itu dengan mata pelajaran yang lain seperti halnya agama, kemudian sejarah dan bahasa daerah. Kemudian menggunakan metode pembelajaran yang interaktif seperti diskusi kelompok, mengadakan simulasi. Jadi dengan adanya diskusi kelompok itu siswa itu peserta didik akan sama-sama terlibat
akan apa ya, merasa lebih dekat seperti itu, dan melibatkan siswa dalam kegiatan yang mempromosikan kebinekaan seperti halnya budaya, apa festival budaya, kemudian apa pentas seni. Nah, itu. Kemudian menciptakan sekolah yang inklusif dan ramah dengan menciptakan lingkungan sekolah yang terbuka dan ramah bagi semua siswa. Jadi setiap siswa itu merasa apa ya, mempunyai hak yang sama, merasa dirinya diterima dan dihargai terlepas dari latar belakang mereka yang berbeda-beda. Nah, kemudian yang harus dilakukan juga yakni meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang kebinekaan dengan tidak apa istilahnya, tidak mengolok-olok perbedaan seperti perbedaan bahasa, perbedaan fisik, perbedaan keyakinan, kemudian tidak mengganggu kegiatan agama atau upacara budaya lain, dan mengikuti gotong royong baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan tempat tinggalnya. Kemudian bisa juga dengan mengajak siswa untuk belajar tentang budaya dan tradisi yang berbeda, tradisi dari daerah lain atau budaya-budaya atau adat dari daerah lain, serta membangun rasa saling pengertian dan memiliki rasa empati. Kemudian melakukan kolaborasi dengan orang tua dan masyarakat. Jadi orang tua dan masyarakat itu dilibatkan dalam kegiatan sekolah dalam rangka mempromosikan kebinekaan. Jadi sekolah juga bisa menjadikan guru dan staf atau warga sekolah itu sebagai teladan dan menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Ya, seperti itu Ibu Fat. Baik, terima kasih Bu atas tanggapannya. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa menyikapi keberagaman dan memperkuat kebinekaan yaitu dengan menanamkan kebinekaan itu sejak dini, ya. Kemudian mengintegrasikan pembelajaran, kemudian menciptakan pembelajaran yang interaktif, kemudian di sini melibatkan siswa dalam mempromosikan kebinekaan. Terus ada lagi di sini meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kebinekaan. Terus di sini belajar budaya dan tradisi yang berbeda, adat dari daerah lain, dan juga kolaborasi dengan orang tua dan masyarakat. Itu tanggapan dari Nah, baik Bapak Ibu, webinar pada malam ini luar biasa sekali. Bapak Ibu sangat betul sekali, tapi di sini waktu sudah malam di sini, lewat 27 menit. Kami tidak bisa menampilkan pertanyaan karena keterbatasan waktu. Bapak Ibu, baiklah. Sebelum kita menutup kegiatan webinar pada malam ini, saya persilahkan untuk Ibu Nur untuk memberikan closing statement-nya. Disilahkan, Bu Nur. Bu Nur? Kepada Bu Nur Jana untuk memberikan. Ya, ada Bu ya. Ya. Ya, baik. Terima kasih Bu, Bapak Ibu. Jadi pada closing ini, implementasi pendidikan di sekolah dapat dilakukan dengan menciptakan suasana
lingkungan belajar yang mendukung perbedaan. Dalam menerapkan pembelajaran kebinekaan, tentunya tenaga pendidikan dalam menanamkan pemahaman pentingnya menerima dan menghargai suatu perbedaan. Nah, kita dapat membangun kebinekaan di lingkungan sekitar kita dan menjaga kebinekaan di Indonesia itu dengan saling menghargai, menjaga kebersamaan, menerapkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, mengenal beragam kebudayaan, dan mencintai produk dalam negeri. Kalau mau keluar tahun enggak Kita dapat persatuan dari keberagaman dan mempersiapkan generasi penerus bangsa yang siap untuk hidup berdampingan secara damai dan harmonis. Nah, mari Bapak Ibu perbanyak berbaik baik kelas, bukan kan utaranya klinik untuk memperkuat kebenekaan kita sebagai bangsa. Kemudian closing statement dari saya berikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas closing statement-nya. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah rangkaian sesi diskusi malam ini sudah terlaksana dengan baik sekali. Pemateri kita sudah memaparkan dan sudah menanggapi pertanyaan-pertanyaan, dan mohon maaf sekali Bapak Ibu yang tidak bisa menjawab semua pertanyaan Bapak Ibu di kolom chat YouTube maupun di Zoom. Bapak Ibu, kita sudah mendapatkan banyak sekali pengetahuan tentang bagaimana merawat kebinekaan di satuan pendidikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh narasumber kita itu bisa bermanfaat pada kita semuanya, khususnya pada seluruh insan pendidikan. Terima kasih kami ucapkan kepada narasumber yang telah berbagi ilmu dan pengetahuannya yang sangat luar biasa sekali. Dan terima kasih juga kepada Bapak Guru yang telah antusias menyimak dan bertanya. Dan terima kasih juga tentunya kepada tim penyelenggara kegiatan ini, yaitu Ibu Fitria Nur Hasanah, sehingga kegiatan webinar pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar. Dan Bapak Ibu jangan lupa juga untuk mengisi presensi yang sudah di-share di kolom chat untuk mendapatkan sertifikatnya. Perlu diketahui Bapak Ibu bahwa sertifikat akan terkirim di link drive paling lambat 2 kali 24 jam. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, sengaja sertifikat tidak dikirim ke alamat email untuk mengurangi kendala error yang terjadi sebelumnya. Mohon maaf atas kendala teknis yang di luar kendali disebabkan banyaknya data yang masuk berebutan. Jadi membuat dashboard kami itu error di beberapa baris yang menyebabkan sertifikat ada yang tidak otomatis. Seperti itu Bapak Ibu. Dan tidak berjalan sempurna sesuai harapan Bapak Ibu. Jadi harap maklum, server yang tim gunakan adalah akun Gmail biasa. Jadi saat data masuk di detik yang sama, di situ ada kemungkinan data yang paling kuat sinyal dan jaringannya yang masuk datanya di kami, dan sebagian ada data yang tidak masuk di waktu yang bersamaan. Itulah hasil identifikasi tim kami terhadap penerimaan data yang berasal dari pengisian link absensi. Segenap tim mengucapkan maaf jika ada chat yang untuk membalas satu persatu. Terima kasih atas semua partisipasinya. Jadi kegiatan ini gratis ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mengisi link absensinya. Dan mudah-mudahan sertifikatnya bisa masuk email. Tetapi di sini sudah dijelaskan 2 kali 24 jam paling lambat.
Bapak Ibu yang kami hormati, kembali kami mengundang Bapak Ibu untuk bergabung di kegiatan webinar kami selanjutnya tanggal 12 Agustus 2024, yaitu penyusunan rencana kegiatan dan anggaran sekolah melalui RKT, RKAS, dan ARKAS. Dan terakhir, saya sebagai moderator, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah di dalam penyampaian. Saya sebagai moderator mohon maaf kepada Bapak Ibu semuanya. Selamat malam Bapak Ibu, selamat beristirahat. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bapak Ibu bisa meninggalkan Zoom setelah mengisi presensi yang sudah dibagikan di YouTube ataupun di Zoom. Menguatkan komunitas ini, menginspirasi dunia. Komet Rudal, kita bersama berbagai ide, kita saling tukar, tidak ada henti. Komunitas yang mengguncang, pergi dan belajar, itu Komet Rudal. Berbagi dan belajar, itu Komet Rudal. Samudra bersama berbagi ilmu, kolaborasi yang tiap perbedaan, satu tekad, satu